Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib muasil fi syarhi al-manzumah al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 76 wa 300 wa alf min al-hijratin nabawiyah. Taib, terakhir sampai pada bait yang ke-42, 4142 mengenai syurut, ya, syurut dalam muamalat. Syurut dalam akad al-muamalah. 6. Sudah kita terangkan contoh-contoh dari syarat yang sesuai dengan yang syah, yang tidak bertentangan dengan Quran, ya, dan sunnah. Demikian pula syarat-syarat atau contoh syarat-syarat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga syaratnya tertolak. Kemudian pada bait yang ke-43, qala rahimahullahu ta'ala tusta'malul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi auladat tazahumi. Tusta'malul qur'atu 'indal mubhami minal huquqi auladat tazahumi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tusta'malul qur'atu 'indal mubhami. Al-qur'ah, yakni pengundian, diundi, bisa digunakan tusta'malul qur'ah, bisa digunakan al-qur'ah tersebut, pengundian tersebut. Kapan? Kata beliau, indal mubhami, ketika mubham. Mubham yakni tidak jelas. Ya, apa yang tidak jelas? Minal huquqi. Ya, yakni min di sini lil bayan, bahwa yang tidak jelas di sini adalah hak. Auladat tazahumi, atau ketika terjadi tazahum, yakni adanya dua orang atau lebih yang berhak untuk mengamalkan suatu amalan atau berhak mendapatkan sesuatu, namun tidak bisa ditertib, yang ini dahulu, yang ini belakangan. Ya, ini tazahum. At-tazahum yakni berkumpulnya dua orang atau lebih, yang dimaksud tazahum dalam masalah ini, berkumpulnya dua orang atau lebih untuk sama-sama, dan mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan sesuatu. Ya, sama-sama berhak untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Namun tidak bisa ditentukan bahwa ini yang paling berhak dan ini yang kurang berhak misalnya. Maka ini tazahum. Adapun al-mubham minal huquq, yakni ada sesuatu yang kita ingin berikan kepada salah satunya, ya, kita mau berikan kepada salah satunya, namun kita nggak tahu siapa yang memilikinya. Jadi dibedakan, ini dua perkara. Jadi al-qur'ah yakni pengundian, mengundi orang-orang itu, ya, dibolehkan pada dua keadaan. Yang pertama, ketika sahibul haq itu mubham. Ketika sahibul haq mubham. Ketika sahibul haqnya mubham, kita tidak tahu. Seperti misalnya ada barang, kita mau berikan kepada sahibul haq, cuman sahibul haqnya ini kita nggak tahu. Bukan tidak tahu dalam artian tidak ada orangnya. Ini ada orangnya, sudah ada beberapa orang yang berpotensi, yang semuanya memungkinkan mereka sahibul haq. Cuman kita tidak bisa tentukan yang mana. Ya, kita tidak bisa tentukan yang mana. Maka bisa digunakan qur'ah dalam masalah ini. Setelah diqara', maka diberikanlah kepada yang jatuh padanya undian tersebut. Atau yang kedua adalah semuanya berhak. Semuanya berhak. Ya, semuanya bisa, ya, semuanya memenuhi kriteria, namun kita harus diberikan kepada salah satunya. Cuma salah satunya yang dapat saja. Salah satunya yang dapat. Maka ini namanya tazahum. Maka dibolehkan untuk menggunakan undian. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya'ni anna al-qur'ata tusta'malu idza juhila al-mustahiqqu li haqqin minal haqqa atau minal hiqqah.
la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar au hasalat tazahumu fi amrin minal umur wala murajjiha li ahadihima. Kata beliau, maksud dari kaidah ini adalah pengundian itu bisa digunakan kalau tidak diketahui siapa yang mustahik terhadap suatu hak. Ya. Dan tidak ada keunggulan salah satu dari keduanya dibandingkan yang lain. Atau bisa juga qur'a itu digunakan ketika terjadi tazahum, ya, pada suatu pekerjaan, pada suatu amalan, pada suatu hal, ya. Wala murajjiha li ahadihima, dan tidak ada apa? Murajjih di antara keduanya. Baik. Ini apa namanya? Al-murajjih. Al-qur'ah. Nah, adapun dalil dari kaidah ini, ya. Nah, dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan engkau wahai Muhammad tidak berada di tengah-tengah mereka ketika mereka melemparkan qalam mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam. Juga tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika harus ada orang yang dibuang, ya, dari perahu, karena kalau tidak maka tenggelam seluruhnya. Dikatakan fasahama fakana minal mudhadin. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka apa namanya, Nabi Yunus pun ikut dalam undian tersebut, fakana minal mudhadin, maka dia pun yang dilempar. Nah, syahidnya di sini berkenaan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ini kan setiap orang punya nyawa yang berharga, ya, punya nyawa yang berharga. Di zamannya Nabi Yunus alaihissalam seperti itu. Nah, tapi harus satu orang yang dibuang supaya semuanya selamat. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih layak untuk dibuang dibandingkan yang lain. Semuanya sama dalam hal ini. Semuanya sama dalam hal ini. Jelas ya? Semuanya sama dalam hal ini. Maka diundi. Ya, maka satu-satunya cara adalah diundi. Nah, ini namanya at-tazahum. Ini contoh untuk tazahum. Jadi ada suatu hal, suatu amalan, yakni dia salah seorang harus dibuang, di mana setiap orang di sini memiliki hak yang sama untuk tidak dibuang. Ya, tidak dibuang. Namun harus, salah satunya harus. Ya, maka di sini terjadi tazahum. Ya, terjadi apa? At-tazahum. Maka dipecahkan dengan cara diundi. Ya, walaupun ini termasuk dari apa namanya syariat umat terdahulu, namun ini dijadikan dalil oleh para ulama menunjukkan bahwasanya Qur'annya ini masih apa? Ya, Qur'annya ini masih masuk dalam syariat Islam, ya, ditakrir dalam syariat al-Islam. Demikian pula kisah Maryam tadi, ya, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ini juga walaupun di syariat terdahulu, ya, di zamannya sebelum Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel, namun diceritakan dalam Al-Quran, ditakrir, ya, menunjukkan hal tersebut juga berlaku dalam syariat kita. Apalagi, ya, nas-nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau mengamalkan Al-Quran ini ketika terjadi apa? Ketika tidak diketahui sahibul haq. Misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin safar, maka setiap dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang sama. Memiliki apa? Memiliki hak yang sama untuk safar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan dalam hadis aqra'a baina nisa'i. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ingin safar, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Nah, kenapa? Karena semua mereka ini, ya, yakni setiap dari mereka mustahik. Ya, setiap dari mereka apa? Mustahik. Cuman mubham, dari ketahui siapa ini yang akan keluar. Ya. Jadi mustahiknya ada semuanya, cuman mubham, tidak diketahui. Tidak diketahui. Maka ketika mustahiknya mubham, ya, maka apa? Di Qur'ah, ya, di Qur'ah. Taib. Di tempat yang lain, ya, As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qawaid wal Ushul Al-Jami'ah
Beliau rahimahullahu taala memberikan satu qaid tambahan. Kata beliau, tusyra'ul qur'atu idza juhilal mustahiqu wa ta'azzaratil qismah. Ini catatan tambahan. Kata beliau, disyariatkan mengundi kalau mustahiknya tidak diketahui dan tidak memungkinkan untuk dibagi. Nah, ini berarti pada hak-hak yang memungkinkan untuk dibagi, ya bisa dibagi, dibagi. Ya, ini tidak perlu diundi kalau semua yang mustahik itu ridho dengan apa? Pembagian. Ya. Baik. Jelas ya, misalnya ada 2-3 orang misalnya mendapatkan luqtah misalnya. Ya, mendapatkan luqtah atau dafin al-jahiliyah misalnya. Mendapatkan ar-rikaz, ya, dafin al-jahiliyah. Nah, mereka semua berhak mendapatkannya. Ya, mereka semua berhak. Namun dafinul jahiliyah tentunya kalau jumlahnya memungkinkan dibagi, ya tinggal dibagi, nggak perlu diundi siapa yang mendapatkan dari 3 orang ini, nggak perlu diundi. Ya, kenapa? Karena walaupun mereka semua berhak, ya, dan tazahum dalam satu waktu, namun harta tersebut memungkinkan untuk dibagi. Ya, maka ini pengecualian ataupun qaid, ya, qaid untuk berlakunya kaidah ini yaitu wa ta'azzaratil qismah, tidak memungkinkan untuk dibagi. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh penerapan dari kaidah ini. Nah, yang pertama di antara contoh penerapannya adalah ketika terjadi pemilihan imam ataupun muadzin ratib misalnya. Muadzin ratib dalam suatu masjid. Ya. Kemudian berkumpullah beberapa orang, dicek, dan ternyata 2 orang atau 3 orang misalnya memenuhi kriteria. Tapi lemparan suaranya bagus, cara melantunkan azannya, aturannya benar sesuai dengan tajwid. 6, kemudian masing-masing di antara mereka mengetahui waktu sholat, karena di antara syarat muadzin ratib adalah mengetahui waktu-waktu sholat. Mengetahui waktu-waktu sholat. Kemudian dia juga amin. Semuanya sama-sama amin, memenuhi kriteria. Tapi cuma satu yang ditunjuk. Maka ketika mereka semua 3 orang ini memenuhi kriteria sebagai muadzin ratib di satu masjid, maka solusi terakhir adalah al-qur'ah. Adalah al-qur'ah. Diundi siapa di antara mereka. Maka siapapun yang naik undiannya, dia yang jadi muadzin dan yang lainnya ridho. Demikian pula penunjukan imam ratib juga sama, kriteria imam jelas dalam hadis Nabi SAW, ya, di mana dalam tertib al-imam didahulukan kata Nabi SAW, aqra'uhum li kitabillah, di mana pendapat yang paling masyhur, ya, di kalangan para ulama bahwa aqra'uhum yang dimaksud di sini afqahuhum, yang paling faqih dulu, yang paling faqih terhadap hukum-hukum salat, ya, hukum-hukum salat. Aqra'uhum yakni yang paling bagus bacaannya. Ya, aqra'uhum ada 2 pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan aqra'uhum yakni ahsanuhum qira'atan, dan ada yang mengatakan ahfadhuhum, yang paling banyak hafalannya. Namun yang paling benar adalah penafsiran ahsanuhum qira'atan, yakni yang paling bagus dulu bacaannya. Ya. Kemudian kalau mereka sama-sama bagus bacaannya, maka dilihat afqahuhum, yang paling faqih di antara mereka. Ya, maka kriteria yang pertama adalah dilihat yang mana yang paling bagus tajwidnya, yang paling bagus bacaannya. Kalau sama-sama bagus, barulah dilihat ke perkara yang kedua, yakni afqahuhum, siapa yang paling faqih di antara mereka. Yang dimaksud paling faqih di sini secara khusus mengenai hukum salat tentunya, bukan faqih dalam hukum-hukum lain tentunya. Karena ini masalah salat, maka dilihat siapa di antara mereka yang paling faqih tentang hukum salat. Hukum salat, dan seterusnya dari kriteria yang disebutkan oleh para fuqaha, yang paling dekat rumahnya, atau kalau dia menjadi amir di tempat tersebut misalnya, dan dia sekaligus menjadi imam, maka dia lebih dahulukan, dan seterusnya yang dibahas dalam kutubul fiqh. Ala kulli hal, ketika semua kriteria tersebut sudah diterapkan pada semua orang yang mendaftar jadi imam ratib, dan terakhir, ya, ada 2-3 orang yang sama dengan memenuhi semua kriteria, maka solusinya adalah Al-Qur'an. Nah, demikian pula misalnya ada beberapa jenazah yang mau disolati di hari yang sama, di waktu yang sama. Kemudian, ya, tidak bisa dibagi. Ya, seperti tadi, tidak bisa dibagi waktunya. Ya, jenazah ini dulu
baru itu dulu. Ya, oke, saya enggak masalah belakangan. Ya, tapi masing-masing di antara mereka bersikeras, saya mau pertama habis sholat zuhur misalnya, ya saya yang pertama. Yang satu yang mengatakan enggak, saya yang pertama. Ya, di sini tazahum. Terjadi apa? At-tazahum. Jelas ya? Nah, kecuali tadi kalau bisa dikismat, dibagi dalam artian dibagi waktunya, satu duluan, satu belakangan, ya tidak perlu ada qur'a di sini. Ya, tapi kalau misalnya masing-masing bersepakat ngotot dan juga tidak mau digabungkan, ya, sholat jenazah kan bisa digabungkan beberapa jenazah, kan begitu. Mereka juga tidak mau, sahibul keluarganya tidak mau menggabungkan. Kami mau menyolati jenazah sendiri-sendiri. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika semuanya mentok, al-qur'ah, ya, boleh untuk diundi. Taib. Demikian pula ketika misalnya datang misalnya seorang laki-laki misalnya, dia punya 2 istri atau lebih. Ya, dia punya 2 istri atau lebih. Kemudian dia mentalak salah seorang istrinya. Ya, dia mentalak salah seorang istrinya. Cuman belakangan dia lupa. Dia bilang, pokoknya saya pernah jatuhkan talak kepada salah satu dari kalian. Ya, cuman saya lupa siapa. Pokoknya ada yang kena talak salah satu di antara kalian. Cuman saya lupa siapa. Nah, maka dalam keadaan seperti ini talak nggak bisa dihilangkan karena sudah jatuh. Cuman yang yang mustahik mendapatkan ini tidak diketahui, mubham. Ini contoh yang mubham tadi. Ya, mubham mustahiknya. Kalau tadi contoh tazahum, jelas semuanya, cuman tinggal ditentukan. Adapun di sini sudah jelas ada talak, cuman dia sahibnya, mustahiknya itu mubham, tidak diketahui. Bukan majhul, karena bukan majhul, ini mubham, karena kalau majhul kan tidak ditahu. Ini jelas salah satu dari 3 orang ini. Maka orang-orangnya jelas, cuman mubham, ta'yinnya yang tidak diketahui. Maka di sini digunakan qur'ah. Siapapun nama dari istrinya yang keluar, maka talak itu jatuh kepadanya. Demikian pula kalau seorang mengatakan kepada memiliki 2 atau lebih budak, kemudian dia pernah memerdekakan salah satu di antara mereka, kemudian dia lupa siapa budak yang saya merdekakan. Saya kemarin memerdekakan salah satu dari kalian, cuman saya lupa siapa. Ya, ini juga mubham mustahiknya. Maka digunakan al-qur'ah. Digunakan apa? Al-qur'ah untuk menentukan siapa di antara budak tersebut yang merdeka. Siapa di antara budak tersebut yang merdeka. Taib. Demikian pula dalam masalah penguburan jenazah di satu tempat. Ya. Diperbolehkan dalam kondisi darurat tentunya, dalam kondisi darurat. Wa illa fal asal tidak boleh menguburkan 2 jenazah di satu lubang. Itu hukum asal, nggak boleh. Tapi inda darurat dibolehkan menguburkan 2 atau lebih jenazah di satu tempat. Ya, di satu tempat, di satu lubang maksud saya. Dan didahulukan yang paling ahfaz dengan Quran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi anggaplah ada 2 orang, 2 jenazah yang memenuhi kriteria yang sama, ya, persis sama, maka diundi. Ya, maka diundi siapa di antara kedua jenazah ini yang berhak. Nah, demikian pula kalau ada suatu benda yang diklaim oleh 2 orang, diklaim oleh 2 orang. Nah, kemudian masing-masing di antara mereka memiliki bukti misalnya, kemudian masing-masing di antara mereka tidak ada qara'in yang bisa menguatkan salah satunya. Ya, beda kalau ada qara'in seperti kita sebutkan kemarin kan. Ya. Misalnya ada tanah kosong, nggak ada yang kelola. Tiba-tiba ada 2 pihak yang mengklaim. Ya, beda kalau seperti kita sebutkan kemarin di kaidah al-asal, bahwa al-asal baqa'u makan ala makan, ada sebuah tanah dikelola oleh salah seorang, kemudian datang orang mengklaim, masing-masing membawakan bukti dan saksi, maka al-asal adalah tanah itu dimiliki oleh siapa yang mengelolanya. Karena itu ada qarina yang menguatkan. Di sini anggaplah ada tanah, nggak ada yang kelola, tiba-tiba diklaim oleh 2 orang. Masing-masing bawa surat, masing-masing bawa saksi, tidak ada qara'in dan ya, tidak ada qarina sama sekali. Siapa yang memiliki tanah tersebut? Maka dalam keadaan seperti ini bisa digunakan apa? Digunakan qur'ah. Ya, karena ini termasuk perkara ijtihad. Perkara ijtihad. Baik. Demikian pula ketika ada seorang anak yatim. Kemudian ya seperti kisahnya Nabi Maryam alaihissalam. Anggap ada anak yatim, kemudian keluarga dari istrinya, keluarga dari ibunya, misalnya apa? Ya, memiliki beberapa orang
anak yatim ini memiliki beberapa orang tante, ya. Karena saudara apa namanya? Saudari ibu kan begitu. Anggaplah anak yatim, dua-duanya bapaknya, ibunya tidak ada. Kemudian ada beberapa keluarga dekatnya, saudari dari ibunya, 2 atau 3 lebih saudari ibunya. Apa namanya? Masing-masing ingin mengasuh anak tersebut. Dan mereka sama-sama berhak dari sisi kemampuan hidup, sama-sama mampu membiayai dan seterusnya. Ditinjau dari berbagai sisi, dari sisi keagamaannya semuanya bagus, bisa untuk layak untuk merawat anak ini, maka solusinya adalah Al-Qur'an. Ya, solusinya adalah Al-Qur'an. Baik, ini beberapa contoh penerapan dari kaidah ini. 6. Kemudian Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan satu catatan penting berkenaan dengan ini. Kata beliau, wa amma idza ulima ishtirakuhuma fil a'yan aw ad-duyun wa aradu an yaqtari'u ala man kharajat lahul qur'atu fal malu lahu min ainin aw dainin fa hiya min masailil maisir al muharramah bin nass wal ijma'. Kata beliau, adapun kalau diketahui bahwa hak yang mau diperebutkan ini mereka sama-sama apa namanya mereka sama-sama punya hak di situ, dikarenakan jelas mereka punya hak. Mereka berkontribusi di situ, mengumpulkan harta, mengumpulkan apa, kemudian jadilah suatu hak yang mustarak. Nah, kalau tadi kan ada hak tapi mustahiknya mubham, tidak diketahui, atau tazahum, atau apa, tazahum, itu yang berlaku kaidah tadi. Adapun ini anggaplah misalnya ada benda, ada harta, ya, yang harta ini bukan, dia tidak mubham pemiliknya jelas, ini semua ini, mereka semua adalah pemiliknya. Kenapa? Karena mereka berkontribusi untuk mewujudkan, untuk apa, mengadakan barang ini atau harta ini. Maka ini tidak mubham mustahiknya, mereka semua adalah mustahiknya, karena mereka berkontribusi, berkumpul untuk apa namanya, memunculkan barang ini misalnya, ya. Atau misalnya hutang, kata beliau, lantas mereka ingin mengundi siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka harta itu jadi milik dia, atau hutang tersebut jadi milik dia, yakni piutang maksudnya, piutang itu jadi milik dia. Maka yang seperti ini termasuk masalah maisir, perjudian yang diharamkan berdasarkan nas wal ijma. Yakni dibedakan kasus ini dengan masalah perjudian, taruhan, ya. Masing-masing di antara mereka ngumpul duit nih, ya, siapa yang menang di pertandingan ini, baik, masing-masing 50.000. Setelah terkumpul, anggaplah misalnya 1 juta. Nah, 1 juta ini siapa mustahiknya? Apa mustahiknya? Ini mustahiknya di sini bukan mubham, tidak juga tazahum. Kenapa tidak tazahum? Karena masing-masing di antara mereka apa? Ya, apa, tidak mubham, dikarenakan mereka semua ada kontribusinya di sini. Jelas sekali. Ini uangnya 50.000 di sini, ini 50.000. Jelas. Ya, jadi mustahiknya tidak mubham. Ya, dan juga tidak ada tazahum di sini. Karena apa? Karena mereka semua punya 50.000, jelas batasan-batasannya di sini. Uang mereka nominalnya jelas di barang ini. Kemudian mereka mengundi siapa yang naik, ya, ataukah siapa, kalau ketika menang tim ini misalnya, ini yang dapatkan, ya, atau diundi misalnya, mereka mendapatkan ini. Jelas ya? Mereka mendapatkannya. Nah, ini bukan termasuk dalam apa namanya kaidah ini, ya. Karena apa? Karena itu jelas perjudian. Itu jelas perjudian. Nah, beda kalau kayak arisan bisa masuk dalam masalah ini. yakni di mana sekelompok orang, ini arisan sosial tentunya, sekelompok orang berkumpul untuk sepakat bahwa kita kumpul duit kemudian kita pinjamkan kepada salah satu dari kita. Ya. Kita pinjamkan hasil kumpul uang arisan tersebut kita pinjamkan kepada salah seorang di antara kita yang ikut di sini. Tapi semua sepakat. Dan ini min bab ta'awun. Ya, min bab apa? At-ta'awun. Nah, namun masalahnya setiap dari anggaplah 10 orang ini yang ikut arisan, setiap dari 10 orang ini berhak untuk menjadi yang pertama dipinjami. Ya, setiap dari mereka berhak. Setiap dari mereka berhak menjadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-10. Dan diketahui bagaimana urutannya. Maka digunakan qur'ah. Siapa yang keluar pertama, siapa yang keluar kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini hal yang dibenarkan. Kenapa? Karena di sini terjadi tazahum al-mustahiqun. Ya, terjadi apa? Tazahum dalam siapa di antara mereka yang paling berhak diberikan hutang pertama kali. Dan seterusnya. Baik, ini selesai bait yang ke-43. Wallahu ta'ala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala, pada bait yang ke-44, wa in tasawal amalani
Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Fastami'a. Baik, di sini ada ta'dil. Iya. Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Kata beliau, wa in tasawal amalan ijtama'a. Kalau ada dua amalan yang sama berkumpul, yakni berkumpul pada satu waktu. Berkumpul pada satu waktu, tidak bisa diundurkan salah satu dari keduanya. Dia waktunya cuma cukup untuk satu amalan. Lantas berkumpul di situ dua amalan yang tasawi, mutasawiyan, yang sama. Maka apa? Wa fu'ila ahaduhuma, ya. Lantas dilakukan salah satunya, yakni takdirnya dilakukan salah satunya, maka terhasilkan keduanya. Fastami'a, maka dengarkanlah ini dengan baik. Ya, kaidah ini, ya, kaidah bait yang ke-44 ini berbicara mengenai masalah ishtirakun niyah, ya, fil amal. Hukum menggabungkan beberapa niat, ishtirakun niyat, ya, fi al-amal, fi amalin wahid. Menghimpun beberapa niat dalam satu dalam satu amalan. Nah, surah ishtirakun niyah ini adalah ketika ada dua amalan atau lebih, ya, dua amalan atau lebih yang memiliki surah yang sama, Nah, kemudian waktu untuk mengerjakan amal ini hanya cukup untuk salah satunya. Yani kalau cukup untuk semuanya berarti tidak perlu, kan begitu. Karena kenapa? Al-asal, bukan tidak perlu, afwan. Karena al-asal setiap amalan dilakukan, ya, sendiri-sendiri, tidak boleh digabungkan. Itu asal, hukum asalnya. Tidak digabungkan. Itu hukum asal. Maka ketika waktu yattasi'u, ya, dia waktunya itu longgar untuk 2 atau 3 amalan, maka hukum asalnya dikerjakan masing-masing. Tapi kalau waktunya mepet dan cukup untuk salah satunya saja, sementara ada beberapa amalan yang mau dikerjakan di waktu itu, ya, di mana setiap amalan tersebut surahnya sama, waktunya sama, ya, waktu pengerjaannya sama, bentuknya sama, ya. 6. Lantas amalan-amalan yang lain ini bisa digabungkan, ya, tabi kepada salah satu amalan di antara 3 amalan ini misalnya, maka cukup dikerjakan satu amalan saja dan diikutkan niatnya yang lain, maka dia mendapatkan semuanya. Mendapatkan semuanya. Taib, masuk ke dalamnya. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza jitama'a amalani min jinsin wahid wa kanat af'aluhuma muttafiqatan, uktufiya bi ahadihima wa dakhala fihi al-akhar." Kata Sa'di rahimahullahu taala, kalau berkumpul 2 amalan dari jenis yang sama. Ini catatan jenis yang sama. Jadi tidak boleh menggabungkan salat dengan puasa, zakat dengan salat misalnya. Tidak bisa digabungkan karena jenisnya berbeda. Jenisnya apa? Berbeda. Ya. Yang dimaksud yang dimaksud dengan jenis yang sama di sini bukan sekedar yang penting sama-sama salat, sama-sama zakat, sama-sama haji, enggak. Ya. Nah, seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kaifiatnya sama. Jadi nizamnya itu tidak berbeda. Maka misalnya tidak boleh menggabungkan salat subuh, ya, salat subuh dengan salat jenazah. Berbeda. Ya, kenapa? Karena jenazah tidak ada sujudnya, tidak boleh digabungkan. Walaupun sama-sama salat tapi kaifiatnya berbeda. Kaifiatnya apa? Berbeda. Jelas ya? Sebagaimana tidak boleh misalnya menggabungkan, ya, 6 salat-salat yang kaifiatnya berbeda, seperti misalnya salat Id, ya, salat Idul Fitri dengan salat subuh misalnya, ya, dan seterusnya dari salat-salat yang memiliki kaifiat yang berbeda. Kata beliau di antara contoh penerapan atau adapun dalil dari kaidah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Maka ketika dia meniatkan beberapa amalan, maka dia mendapatkan seluruhnya. Contoh kaidah ini saya kira ini sudah sering berlalu. Misalnya masalah
sholat sunnah. Ya, sholat sunnah ketika seorang masuk masjid, ya setelah azan dia sudah berwudu, lantas waktu tinggal 3 menit misalnya atau 5 menit, hanya cukup untuk mengerjakan 2 rakaat. Padahal di sini bisa sholat sunnah wudu, sholat qabliyah, ya tahiyatul masjid misalnya, ya 6, maka bisa berkumpul. Ada 3 sholat yang bisa dikerjakan di sini, maka dia bisa mengerjakan salah satunya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang dikerjakan? Ya, yang dikerjakan adalah ibadah yang maksudah lidzatiha. Ibadah yang maksudah lidzatiha, ibadah yang memang maksudah lidzatiha. Ya. Dia lihat mana ibadah-ibadah yang sifatnya tabi saja, yang dia laisat maksudah lidzatiha. Ya, bukan ibadah itu yang diinginkan. Saya kasih contoh misalnya sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu ini bukan sholat sunnah yang maksudah lidzatiha. Kenapa? Karena yang dimaksud dengannya adalah kapan kamu sudah selesai wudu, kamu sholat 2 rakaat, sholat apapun itu. Jadi bukan ada sholat khusus dikatakan sholat sunnah 2 rakaat habis wudu misalnya, ya, itu bisa dikerjakan dalam bentuk sholat apa saja. Ya. Bisa dikerjakan dalam bentuk sholat apa saja. Pokoknya habis wudu sholat 2 rakaat, mau sholat sendiri 2 rakaat tersendiri atau sholat apapun itu. Kemudian misalnya sholat 6 tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid juga intinya sebelum kamu duduk, kamu sholat apapun itu. Maka dia laisat maksudah lidzatiha, bukan sholatnya, tapi apa yang disebutkan di situ, bahwa setelah wudu pokoknya sholat, ketika mau duduk di masjid pokoknya sholat. Sementara qabliyah, ya ini qabliyah ini bisa berdiri sendiri. Qabliyah, ya baina kulli adzanain as-shalah, di antara 2 azan sholat. Ya, maka di sini wudu dan tahiyatul masjid bisa diikutkan ke qabliyah tersebut. Bisa diikutkan di qabliyah tersebut. 6. Ini contoh yang disebutkan di sini oleh Sa'di rahimahullahu taala. Demikian pula contoh adalah al-mu'tamir, orang yang umrah ketika datang kemudian dia melakukan tawaf, ya, melakukan tawaful umrah, ya, maka tawaf umrahnya ini sudah mengcover dia dari tawaf kudum, ya, sudah mengcover dia dari tawaf kudum. Sebagaimana ma'ruf tawaf kudum adalah sunnah, ya. Maka ketika dia melakukan tawaf umrah, maka niat tawaf kudum itu bisa dimasukkan. Ini sekaligus tawaf tawaf kudumnya. 6. Baik, ini beberapa contoh amalan, ya, yang disebutkan oleh para fuqaha dalam masalah ini. 6. Kemudian contoh yang lain adalah ketika dalam masalah seorang masuk masjid, ya. Seorang masuk masjid, ya. Ketika masuk masjid di sini ada beberapa amalan, ya. Ada beberapa amalan. Misalnya ada ta'lim, ya, ada ta'lim. Maka di sini dia duduk mendengarkan dengan niat ta'lim, ya, bisa. Kemudian dia juga bisa meniatkan i'tikaf. Seperti kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia juga bisa meniatkan i'tikaf. Karena i'tikaf juga bisa dikerjakan di waktu itu. Ya, berkumpul di satu waktu 2 ibadah dan bisa digabungkan yang satu kepada yang lainnya. Di mana i'tikaf itu bukan maksudah lidzatiha dalam konteks ini. Kenapa? Karena i'tikaf adalah ketika kamu berdiam di masjid sebentar apapun, walau lahdatan, kata para fuqaha, walaupun sesaat, dan kamu meniatkan i'tikaf, maka hasalalaka al-i'tikaf. Kamu mendapatkan pahala i'tikaf. Nah, maka ketika seorang misalnya masuk masjid, ya, kemudian dia niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kemudian ada ta'lim, dia ikut ta'lim sekaligus dia meniatkan i'tikaf, maka dia mendapatkan keduanya. Baik. Demikian pula misalnya al-hadas. Ya, dia kentut. Setelah itu dia buang air besar, buang air kecil, setelah itu buang air besar. Asalnya masing-masing dari hadas ini kan ketika diangkat dengan wudu yang berbeda, itu asal. Ya, itu asal. Habis buang angin wudu, habis berwudu buang air kecil wudu lagi, kan begitu, itu asalnya. Tapi ketika hadas ini
ya, hadas ini 3 kali terjadi dalam satu waktu, ya, berurutan, kemudian dia wudu dan dia meniatkan untuk mengangkat ketiga-tiga hadas tersebut, ya, maka terangkat semuanya. Maka terangkat semuanya. Baik, ini termasuk penerapan kaidah ini. Kemudian di antara dalam puasa misalnya, contoh lain dalam puasa, menggabungkan niat puasa Senin Kamis misalnya dengan puasa pada ketika bertemunya hari-hari tertentu, misalnya Arafah bertemu dengan hari Senin, atau Asyura bertemu dengan Kamis. Nah, ini dibolehkan menggabungkan. Kenapa? Karena Senin dan Kamisnya laisat maqsudah li dzatiha. Pokoknya kamu puasa hari Senin, hari apapun itu. Hari apapun itu. Jelas sampai sini ya? Bahkan ini walaupun mukhtalafun fihi, ya, kasusnya berbeda pendapat di kalangan para ulama. Nah, namun dalam mazhab Syafi'iyah dibolehkan untuk menggabungkan puasa semacam Arafah, ya, dan semacamnya dengan puasa qada Ramadan. Dengan puasa qada Ramadan digabungkan. Nah, dibolehkan apa? Menggabungkan dua jenis ibadah ini, walaupun khilaf dalam kasus yang terakhir ini, tapi ala kulli hal ini diantara bentuk tatbik dari kaidah ini, ya, menggabungkan puasa Arafah misalnya dengan qada Ramadan, Taib, wallahu taala alam bisawab. Ini sudah kaidah yang atau bait yang ke-44. Summa qala rahimahullahu taala pada bait yang ke-45, wa kullu mashghulin fala yushaggalu misaluhul marhunu wal musabbalu, wa kullu mashghulun fala yushaggalu misaluhul marhunu wal musabbalu. Kata beliau rahimahullahu taala, kullu mashghul, semua barang, ya, ini maksud dengan mashghul di sini yakni al-asya, az-zawat. Nah, ketika sesuatu itu mashghul, sudah sibuk, yang dimaksud dengan sibuk di sini yakni dia sudah ada ikatan, dia sudah terikat dengan suatu akad tertentu, ya, fala yushaghalu, maka dia tidak boleh disibukkan lagi dengan akad yang lain, Contohnya misaluhu al-marhunu wal musabbal. Contohnya adalah barang jaminan dan al-musabbal. Al-musabbal yakni al-mauquf, wakaf, yang diwakafkan. Al-musabbal yakni al-mauquf. Taib. Kaidah ini ditakbir oleh para ulama dengan istilah al-mashghul la yushaggal. Al-mashghul la yushaggal. Nah, kata Sayyidi rahimahullahu taala, wa dzalika anna syai' idza ishtaghala bi syai'in lam yushaggal bi ghairihi, atau lam yushghal bi ghairihi, bahwa sesuatu kapan dia sudah memiliki suatu hukum atau terikat dengan sesuatu tertentu, maka tidak boleh lagi diikat dengan ikatan yang lain, ya, hatta yufragha min hadza al-mashghul bihi, sampai selesai ya ikatan yang pertama baru boleh lagi. Contohnya misalnya di sini disebutkan ar-rahan, ya, contohnya adalah rahan. Adapun dalilnya tentunya dalil tentang wakaf, ya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang mewakafkan kebunnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mempersyaratkan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan seterusnya. Baik. Ini yang dimaksud di sini dengan al-musabbal. Nah, ini yang dimaksud dengan al-musabbal. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala memberikan dua contoh. Yang pertama al-marhun dan al-musabbal. Al-marhun yakni barang jaminan, dan al-musabbal, wakaf. 6. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mewakafkan kebun beliau di daerah Khaybar. 6. Maka Nabi SAW bersabda, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, kamu bisa tahan asalnya. Habbasta yakni auqafta, yakni kamu wakafkan tanahnya tersebut, wa tasaddaqta biha, dan kamu bersedekah dengan isi dari kebun tersebut. Ya, fa tasaddaqa biha Umar annahu la yuba' wa la yuhabu wa la yurath. Maka Umar bin Khattab menyedekahkan kebun tersebut dengan aturan ini dari Nabi SAW tentunya, annahu la yuba', enggak boleh dijual, wa la yuhab, enggak boleh dihibahkan, wa la yurath, dan tidak boleh diwariskan. Kenapa? Karena tanah wakaf ini ataupun apa-apa yang diwakafkan itu masyghul dengan suatu akad, yaitu wakaf. Yaitu apa? Wakaf. Maka dan wakaf ya tadi
Ya, lillahi, sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah terikat dengan akad abadi ya, dengan seperti itulah wakaf abadi dengan akad abadi berupa wakaf. Maka dia tidak boleh diikat lagi dengan ikatan dengan akad yang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk dengan akad wakaf yang mengikat dirinya. Tanah ini, bangunan ini, maka tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan ya kepada yang lain. Baik. Contoh lain di sini disebutkan almarhun. Misalnya saya berhutang kepada seorang atau saya memberikan piutang kepada orang. Saya memberikan hutang kepada orang dan saya katakan saya kasih hutang dengan catatan ada marhun, ya, ada barang jaminan. Maka saya pun memegang barang jaminannya. Nah, orang ini, atau saya balik ya biar lebih jelas, saya berutang kepada orang, kemudian dia minta barang jaminan, saya kasih barang jaminan, misalnya motor misalnya, atau BPKB-nya motor, saya kasih pegang. Nah, maka atau sifatnya barang misalnya, apakah motornya atau yang lainnya, kemudian saya berutang lagi kepada yang lain. Nah, ketika saya berutang lagi kepada orang lain dan dia minta jaminan, saya tidak boleh menjaminkan motor saya di fulan itu jaminannya. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena di sana barang yang kamu berikan kepada orang yang pertama tersebut, yang saya berikan kepada orang pertama tersebut, sudah sibuk dengan akad rahan. Dia terikat dengan rahan dengan orang yang satu. Maka tidak boleh kamu ikat lagi dia dengan akad yang kedua. Kenapa? Dia sudah sibuk dengan akad itu, dengan akad rahan yang pertama, maka tidak boleh lagi digunakan untuk yang kedua. Demikian pula misalnya saya butuh uang, tidak ada yang meminjamin. Saya datang kepada seorang, kemudian saya katakan, saya mau jual motor saya mau jual barang saya. Mana barangnya? Itu lagi di sana si fulan. Nanti kalau lepas, baru saya kasih ke kamu. Ya, katanya iya, tidak masalah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena arahan barang yang dijaminkan itu, barang yang dijaminkan lagi sibuk dengan apa? Dengan akad rahan. Maka tidak boleh disibukkan dengan akad al-bai', akad jual beli, nggak boleh. Ya, kenapa? Dia sudah masyghul dengan suatu akad. Baik. Contoh lain misalnya, ya, yang berkenaan dengan kaidah ini, contohnya misalnya seorang yang bertayamum tidak menemukan air, atau ada air jumlahnya cukup untuk wudu, tapi air itu adalah minuman, ya, untuk diminum oleh orang. Ini kalau dia pakai berwudu habis, orang kehausan. Nah, maka air ini masyghul dengan satu hukum, yaitu apa? Untuk minum, menjaga nyawanya orang supaya bisa minum. Perjalanan memang banyak air, tapi perjalanan masih jauh. Ya, kapan dikurangi sedikit dengan wudu, maka kemungkinan tidak akan sampai ke tujuannya dan habis minumannya. Mereka bisa mati. Maka ada air mereka bawa, tapi masyghul dengan satu hukum, yaitu apa? Masyghul untuk diminum nanti. Maka mereka boleh berwudu walaupun ada air. Ya, maka tidak boleh menyibukkan air ini dengan wudu, dikarenakan dia sudah sibuk dengan apa? Dengan suatu hukum, yaitu apa? Untuk menjaga kehidupan orang-orang di situ. Ya, ini apa namanya? Contoh kaidah ini. Kemudian contoh berikutnya adalah seorang yang i'tikaf. Ketika dia i'tikaf, apalagi i'tikafnya nazar, kalau i'tikaf sunnah kan dia bisa keluar kapan saja, tidak ada masalah. Ya. Dia i'tikaf, dia nazar i'tikaf, jadi i'tikafnya wajib. Nah, maka dia masyghul dengan amalan i'tikaf, dengan apa? Ibadah i'tikaf ini. Kemudian ada sholat jenazah misalnya, ya, di masjid yang lain. Kemudian dia ingin keluar untuk menyolati jenazah. Kita katakan tidak boleh. Kamu sekarang masyghul dengan i'tikaf, tidak boleh kamu disibukkan lagi dengan ibadah yang lain yang menyelisih ibadah yang pertama. Karena kapan kamu keluar, batal i'tikafmu. Sementara ini i'tikaf yang wajib, bukan i'tikaf sunnah. Nah, maka ini contoh masyghul la yushghal. Nah, contoh lain misalnya ada seorang yang dibayar, ya, disewa waktunya, disewa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Disewa untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, misalnya kamu kerjakan, saya sewa waktumu sepekan, fokus kerjakan ini. Sudah dibayar waktu sepekan. Ya. Di sela-sela itu dia gunakan untuk menerima job yang lain. Ya. Menerima apa? Job yang lain. Maka ini tidak dibenarkan. Kenapa? Kamu sekarang masyghul, kamu sudah dibayar sepekan untuk selesaikan itu. Ya. Kamu sudah dibayar sepekan untuk selesaikan itu. Maka kamu tidak boleh menerima yang lain, ya. Sementara kamu masyghul dengan ini, kamu dibayar sepekan nih selesaikan ini. Jadi setidaknya berarti apa? Waktumu selama sepekan itu sudah punya orang, sudah dibayar.
Ini sifatnya apa namanya? Anggaplah misalnya kayak freelance. Ya, memang dia dibayar untuk waktu tertentu, ya. Kemudian jadi setidaknya seakan-akan waktu sepekannya itu sudah dibayar, jadi sudah milik orang lain. Kamu sudah terikat dengan itu, maka kamu tidak boleh menerima orderan lagi dari yang lain. Kamu masyghul, la yushghal. Tidak boleh disibukkan dengan akad yang lain. Ya. Contoh misalnya orang di perusahaan. Orang di perusahaan kan digaji, ya, digaji dia. Ya. Digaji untuk kerja di situ. Maka tidak boleh bagi dia untuk di waktu yang sama dia menerima pekerjaan di apa namanya part time misalnya di tempat yang lain, ya. Sementara dia sudah digaji di situ. Nah, ya ini dengan catatan tentunya sudah jelas. Ya, makanya kan biasanya ada perjanjian tidak boleh bekerja di tempat yang lain. Ya, apalagi kalau itu bisa mempengaruhi performa dia pada tempat bekerja yang satu. Ini tidak diperbolehkan. Misalnya full dari pagi sampai jam kerja jelas jam 8 sampai jam 4. Ini kalian dibayar berarti jam 8 sampai jam 4 itu semua waktu untuk kantor ini. Tidak boleh misalnya ada waktu kosong di tengah-tengah dia pergi keluar ngojek misalnya apa, tidak boleh. Karena kamu masyghul di situ. Kamu masyghul di waktu jam 8 sampai jam 4 itu misalnya, masyghul di situ dengan akad ijarah. Kamu disewa untuk bekerja, kamu dibayar, amil dia, kamu. Ya, kamu muadzif di situ. Maka tidak boleh kamu gunakan untuk yang lain. Ya, makanya termasuk di antara hal yang dibahas oleh para fuqaha dalam masalah para ulama yang berkenaan dengan muadzif, ya, ini tidak dibenarkan seorang itu muadzif yang dibayar jelas waktunya dari pagi sampai sini, kemudian dia keluar untuk khutbah misalnya. Disebutkan oleh para fuqaha, tidak dibenarkan. Kamu masyghul dengan itu, la yushghal dengan yang lain. Ya, la yushghal dengan yang lain. Taib, ini di antara bentuk apa namanya penerapan dari kaidah ini. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian pada bait yang ke-46. Qala rahimahullahu taala, "Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa yutaliba." Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa yutaliba. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa may yu'addi an akhihi wajiba." Siapa yang menunaikan ya, menunaikan kewajiban saudaranya, ya. Saudaranya memiliki kewajiban, lantas dia yang menunaikannya. Lahu ruju'u, maka dia boleh rujuk inna wa yutalibah, kalau dia meniatkan untuk meminta kembali apa yang dia berikan terlebih dahulu. Yang diberikan dia berikan dahulu. 6. Kata beliau rahimahullahu taala menjelaskan kaidah ini. Wa ma'na hadza anna kullu man adda an ghairihi dainan wajiban alaihi wa nawar ruju'a alaihi fa innahu yarji'u alaihi wa yalzamul mu'adda anhu ma adahu anhu. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau misalnya ada seorang yang menunaikan utang dari orang lain, ya, dainan wajiban alaihi. Misalnya saudara saya berutang. Berutang. Kemudian saya bayarkan utangnya. Kemudian apa? Wa nawar ruju' alaihi. Setelah selesai hutang, saudaranya sudah ada tuntutan. Kemudian dia nawar rujuk, dia meniatkan rujuk kembali. yakni waktu itu saya bayarkan pinjamanmu, ya, sudah saya minta dikembalikan. Ya, saya minta dikembalikan. Saya rujuk dari itu. Nah, fa innahu yarji'u alaihi, maka dia boleh rujuk dari itu, wa yalzamul mu'adda anhu ma adahu anhu, maka saudara saya ini yang saya bayarkan utangnya, dia punya kewajiban untuk membayarkan uang tersebut kepada saya. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yadkhulu tahta hadza jami'u duyunil adamin. Masuk dalam pembahasan ini semua hutang-hutangnya adamin, apakah berupa qard atau salam atau asmanus sila wan nafaqat al-wajibah lizaujat wal mamalik wal aqarib wal bahaim dan seterusnya. 6. Wa yadkhulu fi hadha qada'ud dhamin. Ya, demikian pula apa? Qada'ud dhamin. Misalnya ada seorang yang akan kena hukuman kecuali ada yang menjamin. Maka ada seorang yang memberikan jaminan ke pengadilan, misalnya saya jamin dia. Ya. Kemudian belakangan dia meminta jaminan tersebut dari orang ini. Ya, dia rujuk dari jaminan tersebut, maka dia berhak untuk meminta harta atau uang yang dia jaminkan dulu agar orang itu tidak dipenjara misalnya. Dia boleh untuk meminta. Nah,
Demikian pula apa? Yang disebutkan tadi, ada seorang yang memiliki kewajiban nafkah, kemudian ada orang yang meminjamkan uang kepadanya, meminjamkan untuk memberikan nafkah, ya, meminjamkan untuk memberikan nafkah. Jadi saya bayarkan nafkahnya. Dikatakan sini nafaqat az-zaujat dan seterusnya, al-mamalik wal aqarib wal bahaim, bahkan untuk hewan yang wajib dia berikan nafkah, lantas dia tidak mampu. Maka ada orang yang memberikan apa? Menafkahi, memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, dengan niat hutang. Ya. Maka orang ini kan yang sebagai kepala rumah tangga, dia berhutang kepada mereka untuk memberikan apa? Memberikan nafkah. Ya. Memberikan nafkah itu tugas dia. Lantas ada orang yang menunaikan hak dia, ya. Kemudian belakangan orang itu miskin, kemudian orang tersebut kaya, kemudian dia bilang, "Saya dulu nafkahi keluargamu, ya, saya penuhi hutang-hutang kamu kepada keluargamu berupa memberi nafkah, saya minta kembali." Nah, ini tidak ada masalah. Demikian pula misalnya mahar, ada orang yang berhutang mahar, kemudian datang temannya, "Nih saya bayarkan, ini hutang saudara saya, teman saya, maharnya." Ya, supaya bisa. Ya. Kemudian belakangan dia butuh, dia mau menikah, dia butuh, dia bilang, "Saya minta yang dulu." Ya, dia minta kembali, dia rujuk dari apa yang dulu dia berikan, ya. Maka saudara saya itu, saudaranya yang tadinya dihutangi untuk mahar, dia wajib untuk mengembalikannya. Dia wajib untuk mengembalikannya. Tapi ini yang dimaksud dari kaidah ini. Taib. Sebenarnya kaidah ini ada khilaf, ya. Kaidah ini bukan kaidah yang muttafaq alaih. Bukan muttafaq alaihi alaiha kaidah ini. Karena sebagian fuqaha memandang bahwa kapan seorang sudah membayarkan hutangnya, maka dia tidak boleh rujuk. Ya, membayarkan hutang orang lain, maka dia tidak boleh rujuk. Dengan dalil kisah Abu Qatadah. Ya, Abu Qatadah Al-Ansari, riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sulasiyat beliau, ya. Bahwa ada seorang sahabat datang, ada jenazah datang kepada Nabi SAW, ya, kemudian ditanya, hal alaihi dain, hal alaihi min dain, apakah dia punya utang? Katanya, ada wahai Rasulullah. Berapa? 2 dinar atau 3 dinar dalam beberapa riwayat. Ya. Hal taraka min mal, apakah dia tinggalkan harta? Katanya ada, untuk melunasi apa? Hutangnya. Maka Nabi SAW fasalla alaihi, beliau menyolati jenazahnya. Datang jenazah yang kedua, ditanya, apakah dia punya utang? Katanya ada. Berapa? 2 atau 3 dinar. Apakah dia tinggalkan harta? Ada. Untuk mencukupi hutangnya tersebut, maka Nabi SAW menyolati. Nah, datang orang ketiga, dikatakan, hal alaihi min dain, apakah dia punya utang? Katanya ada, ya Rasulullah. Berapa? 2 atau 3 dinar. Hal taraka syai'an? Katanya lah, dia tidak tinggalkan harta untuk membayar hutangnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Sallu ala sahibikum." Kalau begitu kamu saja yang menyolati sahabat kalian, saya tidak mau. Ya, saya tidak mau menyolati jenazahnya karena dia masih punya hutang dan dia tidak meninggalkan harta untuk menutupi hutangnya. Maka kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Shalli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuh." Salati dia wahai Rasulullah, saya yang akan menanggung hutangnya. Fa shalla alaihi, maka Nabi SAW menyolatinya. Maka Nabi SAW menyolatinya. Di sini kata para fuqaha menunjukkan bahwa siapa yang sudah meniatkan untuk membayar hutang orang lain, dia tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk. Kenapa? Seandainya boleh rujuk, Nabi SAW mengatakan, nanti saya solati, kamu bayarkan, terus belakangan kamu minta lagi, kamu rujuk kembali. Ya, kan begitu. Seandainya boleh rujuk, Nabi SAW akan mengatakan, sekarang saya persyaratkan kamu tidak boleh rujuk. Ya, saya akan solati, tapi catatannya kamu tidak boleh rujuk. Karena kapan dibolehkan rujuk? Berarti kan tidak ada gunanya kalau begitu. Sama aja kembali ke awal. Dia tetap berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Abu Musa jadinya. Ya kan begitu ya. Nah, maka di sini para fuqaha mengatakan, ketika Nabi SAW menyolati menyolati jenazah tersebut, bukan Abu Musa, siapa tadi? Abu Qatadah, afwan. Abu Qatadah Al-Ansari. Ya. Ketika Nabi SAW menyolati jenazah orang itu dengan jaminan bahwa Abu Qatadah Al-Ansari siap untuk membayarkan hutangnya, ini menunjukkan tidak boleh bagi dia rujuk dari ketika dia membayarkan utang orang lain. Karena seandainya boleh rujuk, apa gunanya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ? Yani beliau tidak akan menyolati kalau belakangan dia bisa rujuk. Jelas ya? Ala kulli hal, ini bait yang ke-46 mukhtalafun fi sebenarnya kaidah ini, dan seperti yang sudah kita sebutkan di awal, tidak semua kawaid itu disepakati oleh semua mazhab. 6. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang terakhir, qala rahimahullahu taala, wal wazi'u tab'i 'anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani.
wal wazi'u at-tab'i 'anil isyani kal wazi'u asy-syar'i bila nukrani. Wal wazi'u at-tab'i 'anil isyani kal wazi'u asy-syar'i bila nukrani. Kata beliau rahimahullahu taala, al-wazi' at-tab'i. Al-wazi' di sini adalah sesuatu hal yang membuat seorang itu menjauh, menghindar dari sesuatu. Itu al-wazi'. Ya. Al-wazi' yakni alasan yang membuat seorang itu menghindar dari sesuatu, yang membuat seorang itu menjauh dari sesuatu. Nah, al-wazi' di sini ada dua, ada al-wazi' at-tab'i dan ada al-wazi' asy-syar'i. Nah, kata beliau al-wazi' at-tab'i 'anil isyan. Al-wazi' yang sifatnya tabiat, yang membuat seorang menjauh dari maksiat, itu hukumnya sama seperti al-wazi' asy-syar'i, ya, sama seperti al-wazi' dari sisi syariat bila nukroni, yakni tidak ada yang mengingkari hal ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, secara maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan yang diharamkan oleh ketika Allah taala mengharamkan dosa-dosa, maka dosa-dosa itu secara umum terbagi menjadi dua. Dosa-dosa itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa-dosa yang sesuai dengan syahwatnya manusia, yakni manusia tertarik untuk melakukannya, tabiatnya manusia melakukannya, suka untuk melakukannya. Karena apa? Sesuai dengan tabiat manusia, sesuai dengan tabiat manusia yang cenderung innan nafsa la'ammaratum bisu, bahwa jiwa itu cenderung pada hal-hal yang buruk. Ya, minum khamar, ya, minum khamar, kemudian tidak ada kewajiban, tidak sholat, misalnya perzinahan, perjudian, itu manusia terdorong untuk mengerjakannya. Itu diharamkan. Kemudian yang kedua, ada bentuk-bentuk hal perkara-perkara yang muharram yang memang dari asal tabiat manusia tidak suka itu. Tidak suka. Kenapa? Ya, tabiat manusia tidak suka dengan perbuatan tersebut. Ya, tidak suka dengan perbuatan tersebut. 6. Jelas ya? Misalnya racun, makan racun, makan najis, ya, sesuatu yang najis kan begitu, yang kotor kan begitu, yang najis. 6. Tabiat manusia tidak suka dengan itu. Tabiat manusia tidak suka dengan itu. Maka untuk dosa-dosa yang jiwa itu cenderung ke sana, mau ke sana, suka melakukannya, maka ada al-wazi asy-syar'i. Ada hal-hal dari syariat yang membuat dia berhenti atau tidak mendekati larangan tersebut. Misalnya ada hukum-hukum hudud, pembunuhan, ada qisas, rajam, perzinahan, ada rajam, ada cambuk, ada pengasingan, ada macam-macam hudud syar'i. Ya, ada perjudian, ada hududnya, pencurian dan seterusnya. Ya, minum khamar. Nah, ada semua hukum hududnya. Nah, sementara dosa-dosa yang memang tabiat manusia itu asalnya tidak suka dengan itu, tidak suka dengan hal tersebut, maka syariat mencukupkan dengan wazi' at-tab'i, yakni tabiat manusia asalnya tidak suka dengan itu. Ya, maka syariat tidak memberikan hukum had padanya dan mencukupkan dengan al-wazi' at-tab'i tersebut. Keengganan, bahasanya ketidaksukaan tabiat manusia terhadap perbuatan tersebut. Nah, ini maksud dari kaidah ini. Jelas ya? Kata Sa'di rahimahullahu taala, wa ammal muharramatul lati tanfur minhan nufus falam yurattib 'alaiha haddan iktifaan biwazi'it taba' wa nufratihi anha. Kata beliau, adapun perkara-perkara yang diharamkan yang jiwa itu lari darinya, ya, maka syariat tidak memberikan padanya hukum had, mencukupkan dengan wazi'at taba', tabiat manusia menghindar darinya. Wa dzalika ka'aklin najasat was-sumum wa syurbiha, seperti memakan hal-hal yang najis, ya, mengonsumsi racun ataupun meminumnya, maka yang seperti ini tidak ada ukubah dari syariat, yakni berupa hukum hudud, maksudnya iktifaan binufratin nufusi anha. Ya. Namun bukan berarti tidak ada hukuman sama sekali. Ya, tetap ada bagi orang yang melakukannya, yaitu berupa apa? Berupa ta'zir. Ta'zir itu jenjang di bawah hukum had, yakni sekedar diberikan pelajaran, apakah di penjara atau dicambuk, tapi tidak boleh sampai 40 cambukan, karena had paling sedikit adalah 40 cambuk, dan ta'zir itu tidak boleh sampai kepada hukum had. Ya, tidak boleh kadarnya ta'zir itu sama seperti had. Had minimal 40 cambukan. Maka kalau ada hukuman atau ada dosa yang ta'zirnya butuh cambuk, maka tidak boleh sampai 40, kurang daripada itu.
Tapi ini dimaksud dengan al-wazi at-tabi'i dan al-wazi asy-syar'i. Wallahu taala alam bis-shawab. Thumma khatama al-musannif rahimahullahu taala manzumatahu biqaulihi walhamdulillahi 'ala at-tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Thumma as-salatu ma'a salami sya'i'i 'ala an-nabi wa sahbihi wa tabi'i. Walhamdulillahi 'ala at-tamami. Segala pujian bagi Allah atas sempurnanya manzumah ini. Ya, fil bad'i wal khitami wad dawami. Segala pujian bagi Allah yang memberikan kemampuan untuk memulai, mengakhiri dan meneruskan. Tsumma sholatu ma'a salami sya'i'i. Salawat dan salam yang sya'i', yang luas ya, kepada Nabi, sahabatnya dan yang mengikutinya sampai hari kiamat. Walillahil hamdu wal minnah. Walillahil hamdu wal minnah. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Telah kita khatamkan Al-Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Tamat bihamdillahi rabbina. Taib. Sebagai penutup, kita akan bacakan kembali manzumah dari awal sampai akhir. Kalau ada yang faut, ya, ini mimbab riwayah saja, mimbab riwayah. Kalau ada yang faut kemarin, terlambat hadir, tidak mendengarkan, saya akan bacakan ulang dari pertama. Biasanya di ila Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi manzumatihi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi. Ini jelas suaranya ya. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah thumma as-salatu ma'a salamin daimi 'ala ar-rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul 'abda ila al-matlubi فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. Wan niyatu, ini di nuskha di khat beliau, wan niyatu syartul lisairil amal, dan ta'dilnya niyatuna syartul lisairil amal biha salahu wal fasadu lil amal ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ihi fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Qaidatus syari'ati taisiru di khat beliau, wa min qawaidis syari'ati taisiru di khat beliau. Adapun ta'dilnya qaidatus syari'ati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bila qtidari wala muharramun ma'adtirari wa kullu mahdhurin ma'ad-darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini wal aslu fi miyahi at-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'a al hillu fafham hadaka Allahu ma yumallu wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa mashru'an minal umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi liz zawaidi wal khit'u wal ikrahu wan nisyanu di khat beliau wal khata'u wal ikrah, di khat beliau wal khata'u wal ikrah. Ta'dilnya wal khit'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu waz-zalal wa min masailil ahkami fi at-taba' yathbutu la idha istaqalla fa waqa wal 'urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yuhadd mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma' hirmanihi wa in ata at-tahrimu fi nafsil 'amal aw syartihi fa dhu fasadin wa khalal wa mutlifun mu'dhihi laysa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. 6. Dalam khatnya beliau hiya ahsanu, di isbat hamzanya dengan hamzah qata, hiya ahsanu, dan di takdilnya dijadikan hamzah di tashil hamzanya, enggak dibaca ya, hiya ahsanu. 6.
wa al tufidul kulla fil umumi wal jam'i wal afradi kal alimi wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa misluhu al mufradu idh yudafu fafham hudita rushda ya ma yudafu wa la yatimmu al hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi' wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu ala al-amal wa yuf'alu al-ba'du min al-ma'muri idza inshaqqa fi'lu sa'iril ma'muri wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dhuni fadhaka amrun laysa bil madmuni wa kullu hukmin da'irun ma'illatihi wa hiya allati qad awjabat li syir'atihi wa kullu syartin lazimin lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fa batilatun fa'lama tusta'malul qur'atu 'inda al-mubhami min al-huquqi aw ladat tazahumi wa in tasawal 'amalani ijtama'a wa fi'lu ahaduhuma fastami'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Ini ada al-kasar dalam bait ini, cuman wallahu alam belum ada ta'dilnya ini. Nah, ada kasar kelihatannya dalam bait ini. Wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhu al-marhun wal musabbalu wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa yutaliba wal wazi'u tab'i 'anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani walhamdulillahi 'ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami thumma as-salatu ma'a salamin sya'i'i 'ala an-nabi wa sahbihi wa tabi'i tammat walillahil hamd. Baik. Dan kami meriwayatkan manzumah ini dari Sa'di rahimahullahu taala dari beberapa orang masyayikh, ya, nanti kita akan sebutkan dari beberapa orang masyayikh, dari Syekh Zuhair bin Syawish dari As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, dan juga dari sanadnya Syekh, kalau ada yang ikut kemarin di majelisnya Syekh Al-Utsaimin, sanad beliau itu dari Syekh Al-Utsaimin dari Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Bassam, kalau nggak salah, Muhammad bin Abdullah Al-Bassam dari As-Sa'di, dan juga dari jalur beberapa murid kami juga riwayatkan dari beberapa murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari Syekh Ibnu Utsaimin dari As-Sa'di. Nah, ini beberapa jalur untuk manzumah ini. Nah, dan saya juga ijazahkan syarah dari manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Sa'di, ya, kita tidak bisa baca semuanya, cukup saya ijazahkan saja. Dan sebagian lafaznya, sebagian syarah beliau kita baca ya di salah-salah syarah, maka bisa diriwayatkan sebagiannya secara sama dan sisanya dengan ijazah. Untuk syarah manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Sa'di rahimahullahu taala. Baik, walillahil hamd. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah. Sebagaimana yang sudah diinfokan, biidznillah taala nasta'nifud darsana fi yaumil itsnain biidznillah taala. Mudah-mudahan sudah siap semua kitabnya. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.